Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban. Mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5 MI atau SD. Halamannya adalah halaman 1 sampai dengan 10 dan ini termasuk ke dalam materi bab 1, yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa berkembang dengan baik dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan setiap informasi terbaru dari channel ini. Selanjutnya perhatikan pada halaman 2. Di situ terdapat pertanyaan esensial. Yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambatnya. Yang kedua, mengapa ada bayangan? Karena cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan. Cahaya yang terhalang ini kemudian akan membentuk bayangan. Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Bentuk bayangan bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda, dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Maka jawabannya karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Yang keempat, bagaimana pelangi terbentuk? Maka jawabannya cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga air akan membentuk 7 warna pelangi. Selanjutnya pada halaman 3. Mencoba menjadi ilmuwan dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Jadi di kelas 5 ini kalian akan mencoba hal baru. Biasanya kalian melakukan percobaan dengan mengikuti instruksi yang ada, bukan? Sekarang kalian akan mendesain percobaan sendiri untuk melihat sifat-sifat cahaya. Perhatikan perintah berikut. 1. Mempelajari sifat cahaya. 2. Berdiskusi dan mendesain percobaan. 3. Membuat perangkat percobaan. Dan salah satu alternatif jawabannya untuk desain percobaan adalah seperti ini. Judul percobaannya adalah bagaimana cahaya yang terlihat. Perhatikan untuk alat-alat dan bahannya. Selanjutnya adalah cara kerja dari percobaan tersebut. Silahkan diperhatikan cara kerjanya. Dan ini adalah desain dari percobaan tersebut. Silakan perhatikan gambarnya dengan teliti. Maka dari percobaan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa cahaya merambat membentuk garis lurus. Selanjutnya perhatikan pada halaman 4. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya bisa dipantulkan. Dan yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening. Jadi silakan perhatikan dari gambar-gambarnya dari masing-masing sifat cahaya. Kemudian perhatikan juga sifatnya cahaya terhadap. Berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, benda terbagi menjadi yang pertama ada yang bening, ada yang buram, dan ada yang gelap. Silakan perhatikan dengan lebih teliti. Selanjutnya pada halaman 6. Sifat-sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Dan yang kelima adalah cahaya bisa diuraikan.
Perhatikan gambar-gambarnya untuk contoh dari masing-masing sifat cahaya. Selanjutnya pada halaman 7. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Silakan perhatikan bayangan tersebut. Perhatikan bola tenis. Ketika bola tenis menghalangi cahaya, maka akan terbentuk bayangan yang berwarna hitam. Masih pada halaman 7, lakukan bersama. Menebak sifat cahaya. Sekarang mari kita saling melakukan dan mengamati percobaan mengenai sifat-sifat cahaya dari kelompok lain. Siapkan alat, bahan, serta langkah percobaan dengan rapi untuk dicoba oleh teman kalian. Saat kalian melakukan percobaan yang disiapkan oleh teman kalian, tuliskan hasil percobaan tersebut di buku tugas, kemudian tebaklah sifat cahaya yang sedang dibuktikan oleh teman kalian. Silakan untuk percobaannya didesain, dan ini adalah contoh dari percobaannya. Alat dan bahan adalah cermin datar minimal 2 buah, dan yang kedua adalah senter. Cara kerjanya adalah seperti ini. Jadi silakan diperhatikan cara kerjanya, dan ini adalah gambar dari percobaannya. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kesimpulan dari percobaan tersebut bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya buka pada halaman 8, mari refleksikan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mencoba menjadi ilmuwan? Maka jawaban setiap siswa akan berbeda. Misal, aku merasa senang setelah mencoba menjadi ilmuwan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika teman kalian berhasil menebak sifat cahaya dari percobaan yang kalian siapkan? Maka jawaban setiap siswa akan berbeda. Misalnya, aku merasa senang ketika temanku berhasil menebak sifat cahaya dari percobaan. Dan pertanyaan yang ketiga, apa kesulitan yang kalian hadapi saat melakukan kegiatan ini? Bagaimana kalian mengatasinya? Jawaban setiap siswa akan berbeda. Misalnya, aku kesulitan melihat cahaya dari senter karena cahaya ruangan yang terang. Cara mengatasinya adalah dengan menutup gorden ruang kelas. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, apakah kalian puas terhadap hasilnya? Adakah yang ingin kalian perbaiki dari pekerjaan kelompok kalian? Maka jawabannya adalah setiap siswa akan berbeda. Misal, aku merasa puas dengan hasilnya. Pertanyaan kelima, bagaimana cahaya merambat? Maka jawabannya adalah cahaya merambat lurus. Dan yang keenam, mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian dapat berubah-ubah? Maka jawabannya adalah karena tubuh manusia tidak tembus cahaya sehingga terjadi bayangan. Bagian tubuh berubah-ubah, bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal, bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa kalian bisa melihat bayangan di cermin? Maka jawabannya adalah karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Nomor 8, bagaimana pelangi terbentuk? Jawabannya adalah cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Yang kesembilan, apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Maka jawaban setiap siswa akan berbeda. Misalnya, aku sering melihat sifat cahaya bisa dipantulkan ketika bercermin. Dan untuk
pertanyaan nomor 10, bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Jawabannya, cahaya memantul dari objek ke mata kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Tanpa cahaya, maka mata kita tidak bisa melihat. Selanjutnya adalah mengenal jenis-jenis cermin. Jadi cermin itu ada 3. Yang pertama cermin datar, cermin cembung, dan yang ketiga adalah cermin cekung. Demikianlah video pembahasan untuk halaman 1 sampai dengan halaman 10. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.